Hari ini saya akan melanjutkan khotbah Pak Budi Haji Salim mengenai badai. Kemarin Pak Budi Haji sudah berkata mengenai Raja Wali terbang di atas badai. Dan kemarin saya cari-cari apa itu Raja Wali. Ternyata saya melihat di sini bahwa setelah saya cari tahu tentang apa itu Raja Wali, ternyata Raja Wali itu adalah simbol daripada Allah sendiri. Yaitu di sini saya akan mengkhotbahkan seluruh yang ada di gambar di sini. Yang pertama adalah bagaimana Raja Wali itu terbang di atas badai. Kita semua di dunia pasti mengalami badai. Tuhan juga mengalami badai. Tuhan juga mengalami penderitaan. Pada saat di dunia Yesus pun mengalami penderitaan. Kita juga akan mengalami penderitaan sama seperti Yesus. Yes. Karena Yesus sudah mengalami penderitaan dulu dan Yesus sudah menang atas penderitaan. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas dunia. Dan kita hanya mengikuti jejak Yesus dan kita akan seperti Yesus, yaitu menang, mengalahkan dunia, mengalahkan maut, dan mengalahkan badai kehidupan. Kemudian kita lihat di gambar ini, saya melihat bahwa Raja Wali itu adalah simbol daripada Tuhan sendiri. Di sini kita melihat bahwa 4 faces of God, 4 karakter Tuhan. Mereka adalah serubim. Serubim adalah malaikat penjaga, malaikat yang menjaga di tahta Tuhan. Itu ada 4 wajah, yaitu yang ada di selatan adalah wajah daripada manusia, yang di utara adalah wajah daripada eagle, elang, Raja Wali, dan yang di barat adalah wajah dari ox atau sapi, dan yang di timur adalah wajah daripada lion atau singa dari Yehuda. Ternyata ini adalah gambaran pancaran karakter daripada the image of God. Gambaran dari karakter Allah sendiri. Nanti kita akan belajar mengenai ini. Kenapa, karakter apa yang membuat Tuhan serupa dengan simbol-simbol di sini. Nanti kita akan pelajari satu-satu sehingga kita bisa tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita beriman, sehingga kita tidak takut lagi kalau kita tahu siapa itu Tuhan. Kemudian di sini kita akan melihat bahwa pengalaman Yesus saat Yesus di dunia. Yesus sudah mengalahkan banyak sakit penyakit. Yesus sudah mengalahkan kekurangan. Yesus sudah mengalahkan segala maut. Yesus sudah mengalahkan segalanya. Susah payah di dunia, penderitaan dunia sudah alami. Dan Yesus sudah menang atas semuanya. Dan dia siap memberi kemenangan kepada kita. Anak-anak yang dikasihnya memberikan contoh, example atas kehidupannya, sehingga kita hanya cukup untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan ini adalah anchor itu adalah sauh, di mana pengharapan kita saat perahunya tergoyang-goyang, kayak saat kita dalam bencana, saat kita dalam kebimbangan, kita harus terus ingat bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah sumber pengharapan kita, di mana kita tidak usah takut, karena sumber pengharapan kita adalah jangkar. Jangkar itu adalah bahwa kita berharap, bahwa kita akan tetap tenang jika kita berharap kepada Kristus. Kita tahu, kita akan mengenal dengan baik siapa sumber pengharapan kita. Ayatnya kita lihat, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah ketiga kita belajar ya, di mana-mana selalu ada iman, pengharapan, dan kasih. Apa itu iman, pengharapan, dan kasih? Di sini kita belajar. Ternyata di antara semuanya yang paling tertinggi adalah kasih. Kita lihat, kita tahu iman, yes kita tahu iman. Kita berapa banyak kita belajar di gereja soal iman. Itu kita tahu. Apakah pengharapan? Nah ini orang lain ada sebagian tidak tahu. Apa itu hope? Apa itu pengharapan? Ya kita belajar di sini dan kita belajar nanti kasih. Yuk, kita belajar di sini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah dilebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran dan Injil. Jadi kalau kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, pengharapan atas keselamatan. Karena pada saat kita percaya oleh Yesus yang mati dan menebus kita, itu adalah kita percaya oleh iman. Tetapi percaya dengan iman pun tidak cukup. Karena kita masih di dunia ini. Kenapa tidak cukup? Karena di dunia ini kita masih disesat-sesatkan oleh iblis.
Iblis berusaha mengambil keselamatan kita. Iblis berusaha menggagalkan keselamatan kita. Kenapa itu? Makanya kita harus mempunyai pengharapan keselamatan. Jadi pada saat kita percaya dengan iman, selama kita masih hidup di bumi, keselamatan itu masih jauh. Kenapa? Karena kita dihukum, dihakimi, bukan oleh iman, tetapi oleh perbuatan-perbuatan iman. Kita dihakimi oleh perbuatan-perbuatan kita, bukan oleh iman lagi. Yes, kita diselamatkan oleh iman, tetapi kita dihakimi oleh perbuatan kita. Jadi kita masih ada pengharapan untuk keselamatan dalam Yesus Kristus Yesus. Kita lihat di sini bahwa pengharapan itu seperti jangkar. Kenapa disebut sauh jangkar? Karena pada saat kapal itu goyang ke kanan kemari, kita wow, saat badai, kita buru-buru mengeluarkan jangkar kita, sauh kita. Dan jangkar kita ditaruh di batu apa di tempat yang tidak gampang goncang. Sehingga kapal itu menjadi tenang. Karena itu kita punya pengharapan di dalam Kristus. Saat kita berdiri di batu karang yang teguh, saat jangkar kita ditaruh di batu karang, saat itu kapal kita tidak akan karam. Kapal kita akan tenang. Kita lihat di Ibrani 19 ayat 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai kepada belakang tabir. Jadi pengharapan itu sampai ke belakang tabir. Apakah belakang tabir? Belakang tabir itu sampai ke tahta Allah. Jadi itulah pengharapan. Pengharapan keselamatan kita adalah sampai ke tahta Allah. Karena ini adalah proses di dalam dunia, ini adalah proses. Di dalam dunia, kita masih di dalam dunia karena kita di dalam dunia nanti tujuan kita adalah berdiri di depan tahta Allah. Jadi pengharapan keselamatan kita sampai ke depan tahta Allah. Ya. Jadi karena dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sementara. Karena tujuan kita itu adalah menghadap tahta Allah. Menghadap tahta Allah keselamatan. Tetapi di antara dunia ini kita masih disesatkan oleh iblis supaya menjauh dari tahta Allah. Jadi pengharapan kita adalah keselamatan sehingga kita bisa berdiri di belakang tabir, yaitu di muka Allah. Kita lihat bahwa di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Apa itu Bu artinya imam besar? Kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjadi imam besar di sini. Dia menjadi perantara bagi manusia dan perantara bagi Allah. Tugas Yesus di surga sekarang sebagai apa? High priest, imam besar. Menjadi perantara antara manusia dengan antara Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Yesus tugasnya adalah menjadi pendamai antara manusia dan antara Tuhan. Sehingga manusia bisa layak berdiri di hadapan tahta Allah. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan bisa melihat Allah. Dan tanpa iman engkau tidak akan berkenan kepada Allah. Ya, jadi tugasnya Tuhan adalah sebagai high priest antara dunia dengan surga. Yang saya tadi sudah jelaskan. Dan oleh dia juga kita boleh jalan masuk oleh iman. Jalan masuk ke pengharapan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau engkau percaya anak Allah, engkau akan mendapatkan keselamatan dan engkau bisa berdiri di depan tahta Allah. Ya, karena Yesus sebagai pendamai kepada kasih karunia, di dalam kasih karunia ini kita bisa berdiri, kita bermegah. Kita bisa bermegah, bisa berdiri di hadapan tahta Allah. Dalam pengharapan yang menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita tahu. Jadi makanya ada tulisan iman, pengharapan dan kasih. Kita masuk ke grace kasih karunia oleh Tuhan. Kita masuk oleh iman. Apakah iman itu Bu? Iman itu percaya kepada Tuhan bahwa dia telah mati bagi kamu dan kamu diselamatkan oleh dosa-dosa yang Tuhan sudah ditimpakan kepada Tuhan. Itu iman. Kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah anak Allah
dan Yesus sudah mati bagi engkau, menebus dosamu, itu iman. Tetapi ada pengharapan akan keselamatan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kecuali kamu percaya Yesus, hari itu juga kamu mati. Langsung kamu menuju ke tata Allah. Tetapi karena kamu masih hidup di dunia di mana ada orang jahat yang menyesatkan kamu, di mana ada iblis, kamu pasti ada pengharapan atas keselamatan. Ya. Jadi di dunia ini kita bermegah oleh kesengsaraan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita lanjutkan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan akan Kristus. Pengharapan akan surga, pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jika ia mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya di tangan tekun. Jadi kita lihat kalau kita doa, kita punya iman, pasti disembuhkan, pasti dapat, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan pulihkan. Tapi belum mendapatkan apa yang kau inginkan, yang kau butuhkan, tetaplah kamu mempunyai satu lagi pengharapan. Pengharapan atas imanmu. Karena pengharapan itu adalah kita diselamatkan oleh pengharapan. Dan satu lagi ayat ini, pengharapan tidak mengecewakan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Saat kita bertekun dalam penderitaan, penderitaan itu akan menimbulkan tahan uji dan kemudian menimbulkan ketekunan. Ya, kita lihat ayatnya, sebab kamu tahu bahwa ujian iman kamu perlu diuji enggak? Diuji. Kenapa? Apakah imanmu iman anak-anak, iman dewasa, yang mature itu sudah sangat akil balik atau dewasa? Kalau iman anak-anak, Tuhan saya mau ini, harus dapat, enggak dapat ngambek, itu masih iman bayi. Tetapi iman kita tuh naik ke atas, selalu naik. Jangan sampai iman kita cuma di sini-sini aja. Iman kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Jadi iman kita juga diuji. Kalau hari ini kamu belum dapat doa, tetaplah tekun. Penderitaanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan Tuhan berkata pengharapan tidak mengecewakan. Jadi pada saat engkau berdoa, belum dijawab, tetaplah bertekun dalam doa dan dalam pengharapan. Dan pengharapanmu tidak mengecewakan dan kamu akan menerima mujizat. Amin. Kemudian kita lihat bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman pun harus diuji. Apakah imanmu anak-anak, imanmu bayi, imanmu akil balik, imanmu dewasa? Bagaimana iman anak-anak? Iman anak-anak kamu minta sesuatu dan kamu harus dapat hari ini. Kalau enggak kamu ngambek. Iman akil balik, kamu minta sesuatu dan kamu belum mendapatkannya, kamu tetap bersabar. Iman dewasa itu lebih hebat lagi. Sekalipun Tuhan tidak memberikan apa-apa kepadaku, sekalipun doaku tidak dikabulkan Tuhan, aku tetap percaya. Itu adalah iman yang dewasa. Unshakable faith, iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang mengasihi Tuhan karena kamu mengasihi Tuhan. Iman yang mengasihi bukan karena Tuhan sudah memberikan apa-apa. Iman yang bukan materialistis, tetapi iman karena engkau mengasihi Tuhan lebih dari semua ini. Lebih dari kesembuhanmu, lebih dari hartamu, lebih dari apa yang kau punya, itu iman yang mature. Jadi Tuhan pun harus menguji imanmu. Karena apa? Iman tuh makin lama harus makin sempurna. Kemudian kita lihat, biarkan ketekunan itu membuahkan hasil yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Seperti Tuhan, imannya sempurna. Bagaimana kita tahu iman sempurna? Pada saat di Taman Getsemani kita lihat. Pada waktu Tuhan menyerahkan dirinya. Tuhan, aku berdoa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang kata Tuhan pada saat dia berdoa kepada Allahnya? Sekalipun aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu. Itu adalah iman yang dewasa, iman yang sempurna. Karena tidak semua keinginan Yesus dipenuhi. Pada saat di Getsemani Tuhan berkata, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu. Tetapi cawan itu tidak lalu. Tapi kalau aku harus minumnya, kehendakmu yang jadi. Itu iman yang dewasa.
Sekalipun doamu tidak dijawab, tapi kamu tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya, itu adalah iman yang dewasa. Amin. Itu adalah iman yang sempurna. Tuhan menuntut kita anak-anaknya terus disempurnakan imannya. Dengan apa? Dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita lihatnya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dulu, ditulis di Alkitab, telah menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Yesus beriman ditulis gak di Alkitab? Yes. Kita belajar dari Yesus. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan oleh penghiburan dari kitab suci. Apa yang ditulis di kitab suci itu menjadi jalan-jalan yang harus kita panuti. Karena itu menjadi gambaran yang terjadi di dunia ini dan kita belajar dari pengalaman itu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu mempunyai kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan ingat, Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya sebagai orphan. Orphan itu yatim piatu. Tuhan akan selalu menguatkan dengan Holy Spirit. Karena pada saat engkau dibaptis dalam nama Putra, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat itu engkau sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan nasihat, pengetahuan, hikmat, tuntunan-tuntunan, dan kekuatan supaya kamu tetap berteguh imanmu di dalam badai. Dan imanmu akan terus disempurnakan. Sekalipun kamu jatuh, Tuhan akan mengangkat kamu. Dan terus-terus naik sampai engkau menjadi sempurna, tak bercacat celah seperti Yesus sempurna. 1 Petrus 1 ayat 13. Kita lihat, wherefore gear up the loin of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Apa artinya? Kencangkan pikiranmu, ikat pinggangkan, prepare itu persiapkan pikiranmu supaya menjadi tenang dan berharap sampai akhir untuk kasih karunia yang diberikan kepadamu lewat pewahyuan Kristus. Apa itu kasih karunia? Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, Tuhan sudah memberikan inheritance, ahli waris kerajaan surga, semua hadiah-hadiah janji-janji Tuhan, itu sudah diberikan kepada kita asal satu hal, kita menjadi tenang dan berharap sampai akhir. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh gagal, tidak boleh menjadi lelah, tapi kita berharap sampai akhir. Karena kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita melalui Injil Yesus Kristus. Kita baca dari mana? Apa artinya pewahyuan? Kita bisa tahu janji Tuhan lewat apa? Lewat Injil. Injil adalah pewahyuan daripada Kristus Yesus kepada anak-anaknya. Barang siapa yang mengikut aku, dia akan menemukan rumput dan hijau dan air yang tenang. Amin. Kita lihat di ayatnya Timotius 4, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Pengharapan kita kepada Allah hidup, juru selamat semua manusia yang percaya kepada Yesus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita punya iman, kita tetap berharap bahwa apa yang kita imani itu terjadi. Kita tetap berharap, tetap bersukacita, jangan ngomel, karena kalau ngomel itu membatalkan iman kita. Ngomel atau kita lemah, atau kita marah, membatalkan iman kita. Ataupun ketidakpercayaan itu membatalkan iman kita. Tetapi bersukacitalah saat kita berharap apa yang kita minta itu terjadi. Dan sabarlah di dalam kesesakan dan terus menerus bertekunlah dalam doa. Pada saat Tuhan melihat ujian imanmu terjadi, saat itu semua akan dianugerahkan kepadamu. Karena Tuhan melihat engkau sudah sempurna. Tuhan sudah menguji imanmu dan dianggap engkau sudah layak mendapatkan hadiah dari kesabaranmu, dari penderitaanmu, dari ketekunanmu. Amin. Yang perlu dilihat dari sini adalah kita lihat bahwa janji Tuhan. Kita lihat janji Tuhan, aku mengetahui rancangan apa yang mengenai kamu, yaitu firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu ini adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji aku akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan adalah Bapak kita anak. Tidak mungkin seorang Bapak memberikan, kamu besok kamu masa depanmu jelek. Tidak.
Bapak kepada anak selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu adalah janji Tuhan yang kita harus ingat di dalam pikiran kita. Dan Mazmur 33:18, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang tetap berharap. Jadi tetaplah berharap, karena pengharapanmu tidak akan sia-sia. Dan kita lihat, rendahkanlah dirimu di bawah tangannya yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi pada saat engkau berharap pada Tuhan, saat kau merendahkan diri di kaki Tuhan, nanti suatu waktu Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya Tuhan. Pada saat Tuhan lihat, wah imanmu sudah cukup, aku sudah menguji imanmu, saatnya engkau akan dinaikkan. Ingat pada saat Yusuf, bagaimana dia diuji dalam penderitaan. Pada saat dia keluar dari rumah bapaknya, dia dijual, dia menderita jadi budak, kemudian dibawa ke rumah Potifar sebagai apa? Servant itu sebagai budak juga. Dia dipenjara jadi budak. Saat Tuhan melihat ketekunan berapa lama, berapa belas tahun ya, dia menderita. Tetapi saat Tuhan, ada waktunya Tuhan meninggikan dia. Saat pengharapan dia terus berharap, terus beriman, terus berharap, terus berdoa. Saat itu Tuhan meninggikan meninggikan Yusuf menjadi raja di Mesir. Itu adalah pengharapan Yusuf, bahwa saat pengharapanmu pada Tuhan tidak capek, kau bertekun, Tuhan meninggikan pada waktunya. Amin. Terus kita lihat bahwa kita di mana kita berakar di dalam firman, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Pada saat badai, pada saat kita ditempatkan di dalam keadaan yang tidak menyukakan hati kita, keadaan yang menakutkan, kita tidak takut karena pengharapan kita ada pada Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya, siapakah Tuhan? Kamu berharap kepada siapa? Kamu beriman kepada siapa? Itu yang penting. Saat kamu percaya bahwa orang yang kamu imani, orang di mana kamu berharap, itu bisa menyelamatkan kamu, bisa melindungi kamu, bisa melakukan segala sesuatu, kamu baru sadar, oh iya, aku sadar, aku aman. Tidak mungkin. Caranya gimana? Kamu harus mengenal orang itu. Seperti engkau punya seorang ayah. Ayah itu ayah yang terkemuka, seorang bapak. Bapak itu terkemuka. Kita lihat saat anak kecil, dia ketakutan disakiti seorang temannya. Dia akan lari kepada bapaknya. Bapak aku disakiti. Dan bapak itu akan membela anak itu. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita beriman. Dari itu kita akan takut. Mari kita tahu bahwa siapakah Tuhan itu. Kepada siapa Tuhan itu, di mana kita menaruh our faith, iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita. Siapakah Tuhan? Mari kita belajar siapakah Tuhan itu. Kita lihat pengenalan akan Allah, itu mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Kita lihat di ayatnya di Wahyu 4 ayat 6-7. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal. Di tengah tahta itu sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, sebelah muka dan sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga sama seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau raja wali yang terbang, eagle yang terbang. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya muka manusia di depan, ada 4 penjuru mata angin, north, south, west, and east. Jadi utara, selatan, barat, dan timur. Jadi muka mereka adalah muka singa di sebelah kanan, muka sebelah kiri muka lembu, dan raja wali di belakang, dan di depan adalah muka manusia. Dan di tengah-tengah adalah tahta Allah. Keempat ini melambangkan karakter Allah. Yuk kita belajar. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dan semuanya seperti ini, semuanya memiliki mata. Dan di bawahnya juga ada cincin seperti ini memiliki mata. Apakah mata itu? Mata itu melambangkan bahwa mata Tuhan itu CCTV, tahu CCTV? CCTV atas dunia, atas segala manusia. Jadi mata Tuhan itu melihat ke segala tempat. Segala penjuru, tidak ada satupun yang luput di mata Tuhan. Karena ini melihat ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat, ke arah timur.
dan mereka mempunyai banyak mata di sayapnya. Itu tanda bahwa mata Tuhan melihat segala tempat, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apakah simbol daripada Tuhan? Kita lihat simbol. Apakah Tuhan itu? Karena karakter, kita harus mengerti karakter Tuhan. Kalau kita mau menaruh harapan kepada orang, kita harus tahu karakter orang itu. Orang itu trustworthy enggak? Orang itu bisa percaya, orang itu kuat, orang itu mampu, baru kita menaruh kepercayaan kita kepada orang. Kalau kita berharap orang itu sanggup menolong, sanggup melindungi kita, sanggup melakukan apapun, kita harus tahu karakter orang itu. Kita belajar karakter Tuhan. Lion itu victory. Jadi Tuhan sudah menang atas sin, atas dosa, atas kematian, atas evil itu iblis, dan atas dunia. Empat simbol tadi melambangkan kekuatan Allah. Siapa Tuhan? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya kepada anak Allah, yaitu kepada Yesus bahwa anak Allah. Jadi setiap orang yang lahir daripada Allah, dia percaya bahwa Yesus anak Allah. Itu adalah iman. Dan iman itu akan mengalahkan dunia. Singa dari Yehuda, lion itu melambangkan singa. Kita lihat maka seorang yang gagah perkasa, hatinya hati singa, dan dia melambangkan yang kuat, melambangkan victory, kemenangan, melambangkan raja, melambangkan raja. Itu adalah singa melambangkan raja, melambangkan victory, kemenangan, dan melambangkan mengalahkan dunia. Kita lihat bahwa Yesus sudah menang atas maut, atas hukuman dosa, dengan menanggung dosa manusia, menghancurkan atas iblis, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan dunia. Singa Yehuda itu mewakili kemenangan atas dosa manusia, dan singa itu mewakili raja. Jadi Yesus akan membuat kerajaan di bumi ini dengan dia sebagai rajanya, dan kita anak-anak Tuhan menjadi pimpinan yang memimpin bersama-sama dia di bumi di Millennium Kingdom. Kerajaan 1000 tahun akan di set up, didirikan di bumi dengan Yesus karena Yesus selalu berkata jadi seperti mendirikan kerajaan surga di bumi. Kerajaan Millennium Kingdom ini yang akan didirikan Tuhan. Pada saat kedatangannya 2 kali, dia datang bukan sebagai anak domba yang disembelih, tetapi Yesus datang sebagai Raja Yehuda, yaitu singa dari Yehuda yang akan mendirikan kerajaannya bersama dengan anak-anak Tuhan yang menang. Amin. Kemudian kita lihat bahwa semuanya kukatakan kepadamu supaya boleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini tanda bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus mengalami penganiayaan, yes. Yesus mengalami penderitaan, yes, sudah. Mau disiksa, disalib, dibunuh, dikhianati, semua sudah. Dan Yesus menang mengalahkan dunia. Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu lagi, karena penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa atas Yesus. Jadi Yesus sudah menang atas penguasa dunia, setan pun sudah kalah. Nanti kita belajar. Terus kita lihat, barang siapa berbuat dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Terhadap iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan semua perbuatan iblis. Dan perbuatan iblis itu ditelanjangi menuju ke terang, sehingga iblis menjadi malu. Ya, jadi Yesus sudah menang atas maut, atas hukuman, dan Yesus yang akan jadi hakim dan yang akan menjadi raja. Yesus mendirikan Millennium Kingdom. Pada saat dia datang kedua kali sebagai singa dari Yehuda, saat itu Yesus akan datang merebut kekuasaan dunia yang sudah diberikan kepada Lucifer. Pada saat kejatuhan Adam, dunia sudah diberikan kepada Lucifer, saat itu direbut kembali oleh Yesus. Dan Yesus membinasakan Lucifer dan semua pengikutnya, dan anak-anak Tuhan akan datang ke bumi yang keluar dari rapture, dibawa ke bumi dan untuk mendirikan Millennium Kingdom. Kita lihat di ayahnya Wahyu
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga dan Yesus menang atas maut, sudah menjadi korban tebusan, saat itu Yesus sudah menang atas maut, mengalahkan dunia, dan kepemilikan dunia sudah diambil alih oleh Yesus. Jadi Yesus berkata, jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Follow my path, ikuti jalanku. Maka kamu juga akan sama seperti aku mengalahkan dunia. Dan aku mendengar suara yang nyaring, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Sudah tiba kuasa dan pemerintahan Tuhan dan kekuasaan yang diurapinya. Karena the God of the world, iblis dan pengikut-pengikutnya dilemparkan ke neraka, dilemparkan ke bawah. Pendakwa kita siang dan malam sudah diikat oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan mendirikan, diikat di bawah selama kerajaan 1000 tahun, dan Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi bersama dengan orang-orang kudusnya untuk menjadi pemimpin. Kemudian lanjut yuk, kita bisa lihat itu sebagai singa. Kita lihat nih, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada kuda putih yang menunggangnya bersama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi berperang dengan adil. Kita tahu bahwa singa Yehuda sebagai hakim, sebagai raja. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Mahkota banyak. Ada tertulis satu nama yang tidak diketahui kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam namanya, yaitu jubahnya apa namanya? Firman Allah. Jubahnya yang dipakai Tuhan namanya firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka mengundang kuda putih memakai lenan putih yang halus. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Dan ia akan menggambalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Yesus akan datang kedua kali. Kalau yang kemarin kita tahu sebagai anak domba yang disembelih, itu saat kedatangannya pertama dia sebagai korban. Kedatangan yang kedua dia sebagai raja yang akan mendirikan kerajaan di bumi ini. Nah, kita lihat itu adalah karakter Tuhan. Kita tahu bahwa bumi dan kerajaan dunia ini akan dihancurkan. Dan siapa yang menang? Yesus kita. Karena Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini bersama kita orang-orang yang percaya. Jadi jangan takut oleh iblis. Kenapa? Iblis sudah kalah. Jadi kalau kamu masih takut iblis, kamu harus melihat ayat ini. Bahwa iblis sudah dikalahkan. Saat Yesus naik ke surga, kuasa itu sudah diberikan. Saat Yesus mati di salib, kuasa itu sudah diberikan. Ya, marilah kepada ini. Kita lihat apa karakter Yesus, karakter Allah yang kedua. Sehingga kenapa kita harus put our trust, meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karakter yang kedua kita lihat adalah ox. Ox itu adalah lembu. Lembu itu angkat beban, gerobak, semua beban-beban dipikulkan ke lembu. Manusia tidak sanggup memikul beban bertonton. Manusia tidak sanggup, tetapi lembu sanggup. Karena itu para petani-petani, ya, para petani selalu pakai lembu di ladangnya untuk membajak sawah, untuk menanggung beban yang berat-berat. Karena manusia tidak sanggup menanggungnya. Kita lihat bahwa lembu adalah memikul beban dan lembu sebagai korban. Sembelihan juga yes. Dan kemudian lembu itu taat. Lembu kalau disuruh ke kiri, nurut enggak? Nurut. Kalau disuruh ke kanan, nurut enggak? Nurut. Jadi lembu di sana jeblek, dia ikut. Sana jeblek. Jadi lembu adalah ketaatan dan kesetiaan terhadap pemiliknya. Ya, yang pemiliknya itu yang mengarahkan dia suruh kemana. Kamu ke kanan, ya ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Yaitu lembu adalah suatu ketaatan. Karakter ketaatan dan kesetiaan kepada pemiliknya. Kita belajar, kerbau diakui sebagai hewan yang dengan sabar bekerja untuk
pemiliknya. Dia kuat, mampu memikul beban dan mengenal pemiliknya. Yesus bekerja sebagai orang yang melayani, bukan dilayani. Aku datang untuk melayani, bukan melayani. Jadi kalau kamu sudah menjadi alat Kristus, bukannya terus jadi petantang-petenteng. No, hiduplah seperti Kristus hidup. Dia rendah hati, dia humble, dia melayani. Jangan kalau kamu masih petantang-petenteng, itu belum lahir baru. Ya, kalau masih sombong, belum lahir baru, bertobatlah. Kita lihat, kalau tidak ada lembu, tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyak hasil. Kenapa? Sapi digunakan untuk membajak sawah, kalau padi. Dulu padi tidak ada penggilingan kayak sekarang. Kalau sekarang dimasukin ke mesin jebret, keluar padi. Kalau zaman dulu diinjak-injak sama lembu. Jadi keluar padinya, terpisah dari kulitnya. Jadi kalau ada lembu dengan kekuatan sapi banyak hasil. Dan itu menjadi gambaran dari Kristus. Yesus pun bekerja melayani banyak orang untuk Bapaknya. Dan apa yang dihasilkan? Tuaian yang banyak untuk Tuhan. Jelas? Hasil itu adalah tuaian, jiwa-jiwa yang bertobat, yang kembali, yang tadinya sesat meninggalkan Bapa di surga, dibatari Yesus untuk mendekat kembali, yaitu tuaian yang dihasilkan Yesus. Yaitu seperti karakter daripada lembu ini. Terus kita lihat ayatnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Yesus bilang, belajarlah padaku. Yesus bilang, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Bagi yang belum lemah lembut, bagi yang belum rendah hati, belajarlah pada Yesus. Karena dengan belajar pada Yesus kamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Nah kita lihat bahwa Yesus menanggung beban atas dosa kita, kesalahan kita. Harusnya kita yang dihukum mati, tetapi semua itu dibebankan kepada Yesus. Kita lihat bagaimana apakah gembala-gembala di dunia saat itu seperti lembu juga, karakternya seperti lembu, kita lihat. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban yang tidak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh bebannya dengan satu pun. Jadi pada saat itu ahli-ahli Taurat, Imam Farisi, dia memberikan beban-beban kepada orang, tapi dia sendiri tidak menyentuh. Artinya begini, mereka mengkhotbahkan, tetapi khotbah itu untuk orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Jadi itulah yang namanya kamu meletakkan beban kepada orang lain, tapi kamu sendiri tidak nyentuh. Jadi istilahnya kalau zaman dulu Tuhan mengecam mereka. Kenapa? Hei orang Farisi, kamu khotbah sama orang nyuruh ini dan itu, tetapi kamu sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi Tuhan pun mengecam orang Farisi, karena saat itu gembala-gembala dombanya hidupnya sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita lihat bahwa menjadi tebusan bagi banyak orang artinya Yesus pun menjadi lembu yang disembelih untuk menjadi korban perdamaian bagi Bapaknya, antara Bapak dan manusia. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Jadi Yesus menjadi lembu yang rela memberikan nyawanya untuk tebusan kita semua. Sehingga kita tidak dihukum, tetapi Yesus yang dihukum karena dosa kita. Kita lihat bahwa Yesus sebagai pelayan, melayani. Kita lihat Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu Yesus melayani dari kota ke kota untuk melayani. Bukan enak-enakan ya, melayani orang. Ya, lihat di ayatnya, ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Keganjaran yang mendatangkan selama kita ditimpakan kepadanya, oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Jadi Yesus itu menanggung beban
dosa manusia, kesalahan manusia sama. Manusia tidak akan bisa menanggungnya karena manusia sendiri berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu Tuhan seperti lembu, yaitu menanggung ini. Memang Tuhan berdosa, tidak ada yang ada di Alkitab bilang bahwa aku tidak berdosa. Sebutkan aku kalau aku pernah berdosa. Tetapi kesalahan dosa kita ditimpakan ke Dia. Seperti kita memberikan beban kepada lembu. Ya, jadi kita lihat bahwa ini adalah Yesus, ketaatan Yesus. Kita lihat di ayatnya Yohanes, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita tahu Yesus saat itu sebagai manusia punya kehendak. Aku disuruh ini tapi aku pengen ke kiri. Tetapi tidak kehendak Bapa yang terjadi. Itu ketaatan Yesus. Dan inilah yang kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Wow, kita lihat di ayatnya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi semua anak-anak akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi tujuan Yesus adalah kebangkitan tubuh yang baru, tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang sama pada saat Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa yang akan dibangkitkan kembali. Sehingga tubuh yang bersama dengan Bapaknya, tubuh yang kekudusan, tubuh kemuliaan. Kita lihat, demikianlah kita ketahui kasih Kristus yang mau menyerahkan nyawa anaknya bagi penebusan banyak orang. Bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Yaitu sempurna kasih dari iman. Dari kita belajar dari iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih yang terbesar itu adalah kasih yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Kalau kamu menyerahkan duitnya bisa, tapi bisakah seorang teman menyerahkan nyawanya? Bisakah seorang orang tua menyerahkan nyawa bagi anaknya? Itu adalah kasih yang terbesar. Dari iman, pengharapan, kasih yang terbesar adalah kasih. Kasih yang rela memberikan nyawanya bagi orang lain. Kita lihat bahwa Yesus rela memberikan nyawanya bagi orang lain. Faith membuat semua mungkin. Iman membuat semua mungkin. Pengharapan membuat semuanya bekerja. Saat engkau berharap doamu dijawab, itu bekerja. Dan kemudian kasih membuat semuanya jadi indah. Jadi itu kita belajar dari faith, love, hope, and love. Kita lihat sapi sebagai korban ya. Kita lihat Imamat 1 ayat 34, jikalau persembahanmu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala beban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian bagi dia. Jadi Yesus itu sebagai lembu, karena lembu sebagai korban bakaran perdamaian dengan Allah. Jadi Ia sendiri telah memukul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran dan diperdamaikan dengan Tuhan. Terus Tuhan bilang, di sini dibilang soal lembu tidak bercela. Di Yohanes kita belajar bahwa siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Karena itu Yesus disebut tidak bercacat celah, korban yang sempurna, karena Yesus tidak berdosa. Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman di dalam darahnya. Ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena telah membiarkan dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Dulu Tuhan masih membiarkan dosa-dosa. Saat ini Tuhan bilang tidak. Aku tidak bisa membiarkan dosa menguasai anak-anakku lagi. Aku harus stop sinning dengan memberikan contoh untuk hidup. Pet itu jalan. Supaya jalan kebenaran untuk datang kepada Bapa. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan
dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih sekarang yang telah dibenarkan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Jadi dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Ia telah mempercayakan berita perdamaian kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, kita harus memberikan tubuh kita, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di dalam untuk Tuhan. Ya, jadi itu adalah kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang benar di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat-cacat di hadapan Tuhan, sebagai korban. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari maut, yaitu upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Tetapi Tuhan memberikan hidup, dan kita harus memberikan hidup kita yang sudah dibayar lunas di kayu salib untuk anggota-anggota kebenaran. Kita lihat Yesus sebagai manusia itu sebagai perantara, sebagai high priest, imam agung, yaitu sebagai penghapus dosa, membawa kebenaran dan kekudusan kepada banyak orang. Wajah Allah sebagai manusia yaitu Yesus Kristus, berbicara tentang Yesus sebagai human, manusia sungguhan. Manusia itu mempunyai apa? Kehendak, pikiran, emosi, sakit, sedih, itu emosional sekali. Yang dialami manusia, Yesus mengalami, yes. Karena Yesus pun pada saat di dunia dia sebagai manusia tulen. Amin. Wah, jadi hal-hal mengenai manusia, Yesus mengalami. Kita tidak bisa minta nasihat kepada orang yang tidak mengalami. Misalnya kita menikah, ada bentrok dengan pasangan kita. Kita minta nasihat sama orang yang tidak pernah menikah, itu salah. Jangan minta nasihat kepada orang yang tidak menikah. Kalau kamu menikah. Nah, jadi Yesus pun mengalami sebagai manusia. Kita lihat ayatnya, setelah zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ialah adalah cahaya kemuliaan Allah dalam gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, lagi-lagi firman-Nya. Yang penuh kekuasaan, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tak lihat nih pekerjaan Yesus ini gila sekali. Aduh, berat sekali. Kerjanya keras. Yesus orang yang rajin ya. Dia datang ke dunia memberikan jalan hidup dan kebenaran, kemudian Dia menyucikan sebagai imam di heavenly court. Heavenly itu sebagai imam di surga. Yesus sebagai imam di surga, perantara antara bumi dan Bapaknya. Setelah Dia menguduskan, Dia yang duduk menjadi penghakim. Dari sini semua adalah pekerjaan Yesus. Wow, luar biasa. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, setelah selesai dengan imam agungnya, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Wow. Jadi itulah kerjaan Yesus. Jadi Yesus tidak nganggur sekarang. Yesus masih di sini. Yesus masih di sini sebagai perantara. Dia mendengar doa-doamu. Dia mendengar pujian-pujianmu. Dia mendengar tangisanmu. Yesus masih di sini. Sampai selesai nanti Dia pindah dari imam agung menjadi raja, menjadi hakim. Dan doa-doamu sudah selesai. Makanya sebelum waktu itu selesai, anugerah itu selesai, kita harus tetap bertobat dulu. Sebelum Yesus menjadi raja, menjadi hakim, menyelesaikan segala semuanya. Ibrani 2 ayat 10 ayat 17. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka ke dalam keselamatan dengan penderitaan. Jadi kalau kamu menderita, jangan bikin, wah kamu tidak diberkati. Salah. Kalau kamu hari ini menderita, dan kamu berdoa, dan kamu beriman, dan kamu bertekun, ingat bahwa Yesus juga menderita.
Tanpa penderitaan tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan tidak ada pengangkatan, tidak ada meninggikan. Ingat bagaimana si Yusuf juga menderita sampai saatnya kemudian diangkat sebagai raja. Ya, kita lihat itulah sebabnya mereka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita lihat berarti manusia ini digambarkan sesuai image Allah. Ingat pada kejadian bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebab kita lihat di imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita. Yesus dicobai, yes, tetapi dia tidak berbuat dosa. Adam dicobai, yes, tetapi Adam berbuat dosa. Karena itu imam besar yang menjadi perantara kita bukanlah imam yang tidak merasakan susah payahnya jadi manusia. Yes, karena Yesus sudah menjadi manusia. Tapi dia tidak berbuat dosa. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Jadi Yesus sebagai pengantara untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau ada teman, saudara yang kelihatannya menjauhkan dirimu dari tahta Allah, dari kekudusan, hindari itu. Karena itu bukan dari Tuhan. Karena Yesus sendiri itu datang untuk mendekatkan hubungan kita dari dosa menjadi mendekat kepada Allah. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat setelah kita tahu wajah Yesus. Kita tahu wajah Yesus. Kita lihat bahwa Yesus pun mengalami seperti yang kita alami. Yesus sedih enggak? Sedih. Yesus takut enggak? Takut. Tadi saya bilang Yesus dicobai enggak? Yes, Yesus cobai. Kita lihat nih. Kita lihat bahwa Yesus dicobai. Yesus merasakan kelemahan manusia. Yes. Yesus takut, Yesus khawatir, Yesus bimbang, Yesus nangis. Yes. Lihat kita. Yesus manusiawi, kita manusiawi. Ya, kita lihat bahwa percobaan Yesus di padang gurun. Yesus lapar. Yesus dicobai di padang gurun. Berpuasa 40 hari. Dia lapar. Iblis bilang kalau engkau lapar, coba kamu ubah batu ini jadi roti. Saat itu iblis tahu kebutuhan Yesus, ya makan karena 40 hari puasa. Yesus mau enggak mengikuti kehendak iblis? Oh, tidak mau. Kalau engkau mengikuti kehendak iblis, engkau menjadi hamba iblis. Kalau engkau mengikuti kehendak iblis, kamu menjadi hamba orang itu. Yesus tidak mau menjadi hamba iblis, ya. Yesus hanya mau mengikuti kehendak Tuhannya, kehendak Allah Bapa. Ya toh? Dia sebagai sapi tetapi kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah Bapa, bukan iblis. Makanya Yesus disuruh iblis tidak mau. Nah, kita lihat perintahkan supaya ada tertulis manusia hidup bukan roti saja tetapi dari firman yang keluar mulut Allah. Bukan mulutmu iblis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukan mulutmu iblis, aku tidak mau nurut kamu iblis, aku mau nurutnya sama Allah. Jelas? Ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan diri di hubungan Allah. Berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, dicobai lagi, digodai lagi itu. Jatuhkan dirimu ke bawah, ada tertulis, maka Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yang ngomong iblis apa Allah? Iblis. Kalau yang ngomong iblis jadi enggak? Enggak. Kalau yang ngomong Allah pasti jadi. Kalau yang ngomong iblis enggak jadi, kita ditipu. Jadi jangan tunduk pada kemauan iblis. Tunduklah pada Allah. Yang ngomong iblis. Tuhan tidak mau tunduk. Terus Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku tuh Tuhan iblis. Kowe harusnya tunduk sama aku iblis. Bukan tunduk sama aku, tunduk sama kamu. God create evil, yes. Karena iblis sebetulnya adalah malaikat tadinya yang melayani Tuhan. Kok bosnya suruh tunduk sama anak buahnya? Iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kowe harusnya tunduk sama aku. Makanya yang ketiga Tuhan berkata, nyala iblis, sebab ada tulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepadanya lah harus kamu berbakti. Jelas. Yang keluar dari mulut Allah yang harus kita lakukan. Bukan yang keluar dari mulut orang. Bukan yang keluar dari mulut iblis. Tidak akan terjadi.
Tapi yang keluar dari mulut Allah itu yang kita lakukan. Lalu iblis meninggalkan dia. Malaikat pun datang melayani Yesus karena dia menang. Karena tidak mau tunduk pada perintah penguasa dunia ini. Tetapi Yesus tunduk kepada perintah Allah Bapa yang mengutus dia. Amin. Pencobaan lagi nih. Pencobaan lagi. Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Iblis gak tinggal diam. Kurang ajar nih iblis nih. Iblis bilang kurang ajar. Asem Yesus gak mau nganui. Ini mau disalib nih. Iblis tahu kalau mau disalib? Tahu. Tak cobai lagi. Supaya dia menolak bapaknya untuk tidak disalib. Iblis tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Yes. Dia mau menggagalkan rencana Tuhan atas engkau. Makanya kau akan dicobai. Tapi kamu harus tetap teguh berdoa Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak membiarkan kamu sendirian. Aku tidak membiarkan kamu sendirian. Tapi aku memberikan penolong. Siapa roh penolong? Adalah Holy Spirit. Yang akan menuntun kamu dalam jalan kebenaran dan hidup. Berdoalah saat kamu dicobai. Roh Kudus akan memimpin kamu. Dan kamu bisa mengatakan tidak pada pencobaan. Amin. Kita lihat Yesus dicobai juga. Di sini iblis mencari waktu untuk mencobai Yesus lagi. Siapa-siapa tahu Yesus gagal. Ya. Lihat pada jam Yesus bersama duduklah di sini. Dan ia membawa Petrus kedua anak Zebedus. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Wajar tak manusiawi. Kamu mau besok mau dibunuh. Kamu mau salib. Takut gak? Takut. Malam ini kamu deg-degan pasti. Yesus pun deg-degan. Yesus pun gemetar. Yes. Yesus pun takut. Yes. Yesus pun menangis. Yes. Karena dia tahu dia manusia. Manusia bisa mati. Manusia itu daging. Ya. Diserang roh ketakutan Yesus. Lalu hatiku sangat sedih. Yesus bisa sedih nih. Lihat nih. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit sujud berdoa. Wow. Ini berdoa masih minta sama bapaknya, lihat. Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Supaya aku tidak usah disalib ya Tuhan. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah ini Tuhan sampai doa ini berarti iblis membuat supaya Tuhan tuh, wah mudah-mudahan, gue tidak usah disalib, tidak apa-apa kok. Nah, tapi setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya mendapati mereka tidur. Dan ia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga? Berjagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Makanya berjaga dan berdoa. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, roh penurut tapi daging lemah. Lah, lalu ia pergi kedua kalinya untuk berdoa. Saat Yesus berdoa, dia tahu bahwa dia diutus ke dunia untuk menjadi tebusan. Dan dia sadar, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali bila aku minum apa? Wrath of God, cawan murka Allah akan diminum Yesus. Jadilah kehendakmu, yaitu sekalipun Yesus dicobai, tetapi Yesus tetap taat. Ya wes Tuhan, aku tetap akan melakukannya, karena aku lebih taat kepadamu daripada aku mengikuti keinginan dagingku. Wow, itu adalah ketaatan. Dari sini cawan adalah murka Allah atas dosa manusia yang harus ditanggung Yesus. Jadi dari sini ketaatan itu menimbulkan perfeksionis, kesempurnaan iman Yesus. Dan saat iman Yesus sempurna, semua penguasa, semua kekuasaan antara bumi di surga diberikan kepada Yesus. Yesus saat ketaatan terjadi, disempurnakan imannya, Yesus diangkat oleh Bapaknya menjadi penguasa bumi dan surga. Wow, jadi ketaatan, pengharapan, dan iman mendatangkan kemuliaan. Glorification. Yuk lanjut. Nah, Yesus adalah perantara yang memperbaiki jurang pemisah dan berdiri di antara kedua sisi sebagai jembatan penghubung antara manusia dan Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang ke Bapa tanpa melalui Yesus. Penebusan dosa, yaitu dibaptis, dan kemudian pengudusan dengan firman, pengudusan dengan firman-Nya, dengan Holy Spirit, Roh Kudus, Yesus sebagai imam agung, dan Yesus sebagai hakim dan raja. Tanpa Tuhan, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa. Ya kita lihat dari ini mengalami pengudusan lewat firman, dan kita diselamatkan karena kita tahu kebenaran. Ya,
Dan kita lihat di sini, seperti yang di bawah tadi, Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jalannya apa? Yesus menjadi jalan, menjadi jalan tebusan. Yesus dikorbankan, kemudian disucikan, kemudian pengudusan lewat firman Tuhan, lewat Holy Spirit, yaitu kamu menerima kebenaran untuk hidup, dan dengan kebenaran dan pengudusan dan penerangan dari Holy Spirit, engkau akan hidup di mana Tuhan berada, di situ berada. Amin. Nah, ini yang terakhir, eagle ya. Eagle ini adalah disebut raja dari segala burung di udara. Matanya bisa melihat dari kejauhan untuk menangkap mangsa. Eagle itu ya binatang hunter. Hunter itu pemburu. Dia dari ketinggian jauh, dia bisa melihat kedalaman air laut. Jadi saat dia menangkap mangsanya, dia ngincernya dulu. Tak incer dulu di bawah laut, dia matanya bisa melihat kedalaman air laut. Binatang mana yang bisa seperti itu? Enggak bisa. Jadi mata eagle itu melebihi mata kita. Kita di dalam laut bisa lihat ikan enggak? Enggak bisa, ya enggak? Bisakah kita melihat ikan di dalam laut yang paling dalam? Bisa. Tetapi eagle, dari sana dia bisa melihat ada ikan. Langsung dia terjun dari atas, ngambil ikan. Wow, matanya dia mata yang sangat tajam, melebihi mata manusia. Kita lihat bahwa eagle matanya bisa melihat dari kejauhan untuk menangkap mangsanya. Eagle itu menggunakan badai atau angin untuk melayang tinggi. Saat ada angin, saat ada badai, dia mengepakkan sayapnya. Udah kayak layangan. Eagle tuh dengan mengepakkan sayapnya, dia udah kayak layangan. Layangan kalau kena angin tambah tinggi enggak? Tambah tinggi. Jadi eagle menggunakan badai, menggunakan storm, wind itu angin untuk melayang lebih tinggi. Wow, itu kehebatannya Raja Wali. Beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung lain kena hujan, ngeop enggak? Ngeop itu apa maksudnya? Berteduh. Ya. Kalau burung kecil-kecil, burung yang lain, kalau ada hujan dia berteduh. Ada badai dia ngumpet. Kalau eagle, dengan ada badai, dengan ada angin, dia kepakkan sayapnya. Dia ikuti aliran angin, melayang lebih tinggi. Kemudian saat dia melayang, dia gunakan sayapnya untuk naik di atas awan. Karena di atas awan tidak ada badai, di atas awan tidak ada petir. Di atas awan tidak ada hujan. Hujan di bawah awan. Tetapi eagle, dia akan terbang di atas awan. Tidak ada burung yang terbang di atas awan sampai dekat ke langit. Eagle melambangkan tahta Tuhan. Tahta Tuhan ada di langit. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, eagle menggunakan badai atau angin untuk melayang tinggi. Eagle tidak menunggu badai reda, menggunakan badai sebagai media untuk naik lebih terbang lagi, untuk tetap terbang tinggi. Eagle dapat terbang dalam jarak tempuh yang sangat jauh, dalam kecepatan yang tinggi, di langit yang tinggi. Eagle melambangkan Allah atau Kristus sendiri. Ya. Sekarang kita lihat, eagle ini berbicara tentang keilahian Allah. Yaitu tentang penghakiman. Allah itu di tempat surga. Eagle itu berbicara tentang sky, langit. Eagle bisa di bumi? Yes, eagle bisa bumi. Buktinya eagle juga bisa merangkak-rangkak di bumi. Allah juga, Allah yang tinggal di heaven, dia juga di bumi juga. Seperti di surga dan di bumi. Kehendak Yesus, kehendak Allah, kerajaan surga seperti di bumi dan di surga. Jadi eagle bisa di udara, bisa di tanah. Yesus juga sama, Allah juga sama. Kita lihat ya, burung-burung yang terbang di atas badai, sedangkan di bawahnya hanya kesedihan, bahaya, kesusahan. Seekor burung yang cepat dan kuat, tidak pernah lelah. Karena dia kencang, kecepatan speednya melebihi burung biasa. Kita lihat ayatnya, Ayub 2:39, 27-29. Atas perintah Mukah, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat tinggi. Tuh, Yesus Allah Bapa sarangnya di mana? Tempat tinggi. Yes, tempat tinggi. Makanya di sini ada cerita, atas perintahmu lah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu.
batu yang tidak tergoyahkan, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Allah berdiam di mana? Di surga yang sulit didatangi? Yes. Tidak semua orang bisa mendatangi Allah. Kecuali orang itu dalam kekudusan, kecuali orang itu dalam iman yang bisa bertemu dengan Tuhan. Yuk lihat, di sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengintai. Mata Tuhan dari surga melihat ke bawah, sangat jelas. Jadi apa yang kamu lakukan tidak ada satupun yang luput di mata Tuhan. Sama seperti mata eagle yang membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, kita lihat eagle melambangkan judgment, penghakiman. Kita lihat ayatnya, Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadamu. Tuhan bisa memberi pertolongan ya. Dia mengirimkan malaikatnya atau mengirimkan wing Raja Wali untuk mendukung kau lewat badannya membawa terbang menuju Tuhan. Yuk, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali membawa kamu kepadaku. Hosea 8 ayat 1, tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali. Laksana dari atas, cues, atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Jadi Tuhan bilang serangan Raja Wali yang menukik terus secara tiba-tiba secara tepat, seperti Raja Wali menangkap mangsanya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Ini apa? Penghakiman. Cerita tentang penghakiman suatu bangsa yang mulai hidupnya jauh dan tidak ada mentaati perintah Tuhan lagi. Sehingga Tuhan mendatangkan penghakiman seperti Raja Wali datang menyambar. Gitu. Yang didatangkan oleh Tuhan untuk menghukum suatu bangsa. Ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yesus memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan pada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan itu apa? Pengharapan. Yang mengharapkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yang menanti-nantikan itu apa? Yang berharap pada Tuhan tidak akan menjadi lesu. Karena Tuhan renew, memberikan kekuatan baru every day. Day by day Tuhan memberikan kekuatan baru. Yesaya 41:10, janganlah takut, ini janji. Perlu dilihat, ini janji. Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Itu janji, ingat, ini diingat-ingat ke dalam pikiranmu. Kalau kita takut, ingatlah ayat ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Yesus selalu menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Itu adalah janji. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Dengan tangan Tuhan, kita akan menjadi menang. Jadi kalau kamu bilang enggak bisa, kamu enggak bisa, itu bukan Tuhan, itu iblis. Karena Tuhan janji, kita akan menang. Kita akan terus naik. Amin. Terus apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu adalah janji Tuhan. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan diberi kekuatan baru. Dia akan dibawa Tuhan ke kemenangan. Jadi kalau ada kata, kamu tidak bisa, wah kita ini tidak bisa, wah kita ini tidak bisa, wah kamu kita ini tidak mungkin. Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan janji membawa kita kepada kemenangan. Ya, Tuhan itu panjang, sabar dan besar kuasa.
Tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, badai, dan awan adalah debu kakinya. Dia berjalan dalam puting beliung. Puting beliung seperti eagle. Dia berjalan di atas awan. Awan adalah debu kakinya. Jadi eagle melambangkan Kristus sendiri. Dia berjalan dalam storm, dalam awan, di dalam angin yang kencang, di dalam badai. Kita lihat bagaimana kita belajar dari karakter Kristus. Jadi kita percaya kepada siapa Kristus itu, kita lihat bagaimana pelayanan Kristus di dunia, dan kita bisa ikuti, follow his path, mengikuti jalan-jalannya. Kita lihat bahwa pelayanan Yesus di dunia, Tuhan apakah bilang engkau itu suruhlah berjalan di atas air, datanglah. Yesus berkata datanglah, harusnya dia datang. Yes, kemudian Petrus datang. Kemudian ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Pada saat Yesus berkata datang, kau datang. Engkau hanya melihat Kristus. Jangan melihat angin, ombak, kanan kiri. Jangan melihat keadaan sekeliling. Sekalipun keadaan sekeliling menakutkan dan tidak mungkin, tetaplah kamu lihat ke Yesus. Karena saat kamu melihat keadaan sekelilingmu, logikamu sudah masuk ke dalam otak. Dan saat itu kamu tenggelam. Kamu tidak akan mengalami mujizat. Ya. Lihat nih, lalu berkata Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei kenapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu bimbang? Mereka naik ke perahu dan angin reda. Jadi kalau engkau bimbang, engkau tidak percaya, engkau tidak melihat mujizat. Kalau engkau ragu, kamu tidak percaya sekalipun keadaanmu belum sembuh, sekalipun keadaanmu belum pulih, tetaplah percaya. Kalau engkau tidak percaya, kesembuhan tidak terjadi. Kalau engkau tidak percaya, pemulihan tidak akan terjadi. Ya, kita lihat ayatnya. Hendaknya memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang di dalam hidupnya. Kita lihat pada saat Petrus melihat Yesus, fokus matanya kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi pada saat Petrus melihat keadaan sekelilingnya, mengadaan tiupan angin, gelombang, dia mulai tidak fokus pada Tuhan. Perasaan takut masuk ke dalam dia. Saat perasaan takut masuk, saat itu engkau tenggelam. Pada saat engkau berjalan Tuhan, engkau tidak akan takut. Karena berapa kali di dalam Alkitab, 365 kali Tuhan bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita lihat Yesus menolong orang dalam masalah pekerjaan. Kita lihat, setelah selesai berbicara, berkatalah kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, apa yang dikatakan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa. Firman Tuhan mengandung janji. Ingat, firman Tuhan mengandung kuasa, firman Tuhan mengandung janji. Kita lihat. Simon, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja, kami tidak menangkap apa-apa. Karena engkau menyuruhnya, firman Tuhan, kami akan menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukan yang disuruh Yesus, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada temannya, dan mereka datang membantu. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kita lihat bahwa Simon Petrus sudah jadi nelayan puluhan tahun. Sebelum Yesus ketemu dengan dia dan membawa dia menjadi penjala manusia, Simon Petrus itu adalah penjala ikan dari warisan nenek moyangnya. Dari keluarganya sudah penjala ikan. Dia pasti pinter melaut, tahu kapan banyak ikan, tahu kapan ikan tidak banyak. Ya kan? Tetapi dia tidak menangkap apa-apa. Tapi begitu dengan Yesus, dia menangkap lebih banyak ikan selama dia pernah menjala ikan. Kenapa? Karena Yesus yang menciptakan ikan. Kenapa? Karena semua di dalam alam semesta ini tunduk kepada Yesus. Amin. Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesus yang menciptakan manusia,
Yesus yang menciptakan segala bumi dan segala isinya, bahkan alam semesta di luar bumi, Yesus semua yang ciptakan. Jadi semua all creation tunduk pada Yesus. Kenapa kita harus takut? Kalau semua all creation in the world, in the alam semesta tunduk pada Yesus. Kalau kita memegang Yesus, kita tidak akan takut, kita akan mengalahkan segalanya. Mengalahkan dunia ini. Karena kita tinggal di dunia, kita akan mengalahkan dunia kalau kita bersama dengan Yesus. Yuk kita lanjut. Yesus menolong dalam pekerjaan. Kita lihat nih. Ketika Yesus dan muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pengumpul bea cukai. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan, pergilah memancing ke danau. Itu Yesus bilang, Yesus kita harus membayar bea pajak 2 dirham. Ya wes. Yesus berkata Petrus, wes kamu pergi mancing. Tuh Yesus bilang, nanti ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya, nanti kamu ketemukan uang di situ. Loh, ambillah dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Lah, Yesus menyuruh, Yesus meng-create uang di dalam ikan. Lawang yang menciptakan di alam semesta ada di dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya di ikan pertama yang Petrus pancing ada uangnya. Apakah mungkin bagi manusia? Semua yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Bahkan di luar alam semesta semua Tuhan yang ciptakan. Di luar apa? Di luar bumi, dunia Tuhan yang ciptakan. Yuk kita lihat ayatnya. Jawab mereka, yang pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Bawalah kemari kepadaku. Kemudian Yesus menengadah, menaruh ke atas. Lihat nih, disuruhnya orang banyak duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan, Yesus menangkah ke langit. Mengucap berkat, memecahkan roti itu dan memberikan kepada muridnya. Muridnya membagikan kepada mereka. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Dan yang sisa 12 bakul. Jadi pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, yang di tanganmu cuma 5 roti 2 ikan, pada saat engkau mengucap berkat kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakannya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat Yesus menolong dalam situasi yang tidak terkendali. Matius 8:26. Mengapa kamu takut, kau yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, dan danau itu menjadi tenang sekali. Ya, janganlah kamu sampai dikalahkan oleh iblis, tetapi kalahkan iblis dengan janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, maka kuasa terjadi, mujizat terjadi. Ya, kita lihat ayatnya Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Kita lihat, mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kita tahu, kita mendengar firman. Firman ada di Alkitab yang kita baca. Kita lakukan firman. Saat itu kita sudah mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Ya, dan kita sekalipun badai menggoncang, sama aja kita menaruh jangkar kita di atas batu karang sehingga tidak goyah. Kapal yang kita tumpangi dihantar badai tidak akan goyah karena kita menaruh jangkar kita di batu karang yang teguh, yang tidak akan diombang-ambingkan, kapal itu tidak akan karam. Ya, sama ini. Jadi kalau orang yang mendengar tidak melakukannya, sama mendirikan di atas pasir. Pada saat ada badai langsung ambruk. Pada saat keadaan yang tidak menyenangkan terjadi di dalam hidupmu, tidak sesuai pengharapanmu, engkau bisa murtad. Jadi orang yang mendirikan di atas batu, dia akan tetap berdiri tegak. Sekalipun hujan, badai, segala persoalan yang tidak baik menimpa, dia akan tetap. Tetapi orang yang di atas pasir, begitu ada persoalan, mengeluh,
berontak, berkhianat, kemudian tidak percaya lagi, imannya runtuh, ya. Karena kamu hanya mendengar tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Yesus menolong sakit penyakit. Ketika Yesus dikenal orang di tempat itu, memberitakan kesalahan penyakit itu, maka orang sakit dibawanya. Mereka memohon supaya diperkenalkan menjamah jubahnya, semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Di sini Yesus menyembuhkan banyak orang. Semua sakit apapun bisa disembuhkan oleh Yesus. Karena Yesus yang punya kuasa atas manusia, Yesus yang menciptakan manusia, ya. Yesus mengusir setan. Setiba di seberang, yaitu daerah Gadara, datanglah dari pekuburan orang yang kerasukan setan. Mereka sangat berbahaya dan mereka berteriak. Pada saat orang itu ketemu Yesus, orang yang kerasukan berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemarin untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan pun tahu kalau Yesus anak Allah. Yes, tahu. Setan berkata, "Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Apakah kau menyiksa kami?" Bahwa setan akan disiksa pada masanya, akan dilempar ke lautan api. Dia tahu ada pada waktu Tuhan, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, setan akan disiksa. Dia tahu. Nah, lihat, kemudian tidak jauh dari mereka sejumlah babi sedang mencari makan. Setan itu tahu dia tidak bisa menang daripada anak Allah. Setan tahu dia tidak bisa menang daripada Yesus. Maka dia bilang, minta, "Yesus, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami. Suruhlah kami." Suruhlah itu apa? Yesus, suruhlah aku. Setan tunduk enggak sama Tuhan? Tunduk. Setan pun takluk sama Yesus. "Jikalau engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi." Setan pun tunduk sama kuasa otoritas sama Yesus. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi. Maka terjunlah babi ke dalam jurang. Orang yang dirasuki setan, kebiasaannya mereka akan membunuh dirinya. Ingat pada saat Yudas Iskariot dirasuki iblis. Yudas dibawa menggantung diri. Saul dirasuki iblis. Saul dibawa mati tertusuk oleh pedang. Orang yang dirasuki setan kebanyakan dibawa bunuh diri. Karena setelah bunuh diri setan itu pergi dari iblis, dari tubuh manusia itu. Jadi kalau sampai ada setan merasuki setan, kamu harus cari Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Kalau setan cuma menguasai kamu, kamu dibawa jauh dari Tuhan dan dibawa bunuh diri. Seperti yang terjadi ini. Keluarlah dari mereka, lalu terjunlah seluruh kawanan babi tepi jurang. Mati. Setannya pergi cari korban berikutnya. Ya, jadi kebanyakan kalau orang sudah dirasuki setan, dia akan membawa korbannya sampai bunuh diri. Padahal orang yang bunuh diri itu adalah jalan tol ke neraka. Kita lihat Yesus menolong dalam rumah tangga, keluarga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Yesus ada di situ, murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Jadi pada saat pernikahan, suami dan istri, dua orang sepakat untuk mengadakan hidup baru pernikahan. Undang Yesus ke dalam pernikahanmu. Pada saat engkau mengucapkan janji kepada pasangan masing-masing setia atau mengikatkan pada sakramen pernikahan, saat itu jangan lupa undang Yesus pada pernikahanmu. Segala sesuatu yang terjadi pada pernikahanmu, Tuhan akan tolong. Kita lihat ayatnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Kenapa Yesus bilang saatnya belum tiba? Karena saat pelayanannya Yesus belum tiba. Belum saatnya Yesus untuk mengadakan mujizat. Yesus punya waktu, yes. Yesus punya timetable. Karena Yesus ke dunia diutus oleh Bapaknya, dikasih waktu. Tapi saat itu Yesus belum waktunya untuk mengadakan mujizat. Ini kan mujizat pertama. Tapi Yesus belum waktunya untuk mengadakan mujizat. Tetapi karena Yesus tahu keadaan itu memerlukannya, Yesus mengadakan mujizat juga untuk engkau. Lihat kita ayatnya. Waktuku belum tiba, tetapi ibu Yesus berkata kepada, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu. Ada kuasa di situ, ada mujizat di situ.
Lihat kita, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh air. Dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Itu membawa mujizat. Kita lihat, setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana datangnya air itu. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mujizat yang Tuhan lakukan selalu lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kalau keadaanmu saat ini belum pulih, tetaplah berharap, tetaplah beriman. Pada saatnya Tuhan datang, mujizat terjadi. Engkau sempurna imanmu karena pengharapanmu tidak pernah putus. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Keadaanmu yang sudah dipulihkan Tuhan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingat cerita mengenai Ayub. Pada saat Yesus Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dia mendapatkan double porsi. Kekayaannya double, semuanya dibuat double porsi. Keadaan Ayub setelah dipulihkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yesus Lazarus dibangkitkan, setibanya di Maria di Yesus, sekiranya tersungkurlah ia di depan kakinya, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi Yesus melihat Maria menangis dan orang Yahudi datang bersama dia, Mas Yulia hatinya. Ia sangat terharu berkata, di manakah dia kamu dibaring? Tuhan, Maria lihatlah, Yesus menangis. Pada saat Yesus menangis, lihat keadaan keluarga itu, wah ternyata betapa kasihnya. Tuh di sini kita lihat bahwa Yesus itu manusiawi. Dia bisa menangis seperti kita menangis karena dia betul-betul manusia. Kita lihat, angkat batu itu kata Marta, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi Yesus berkata, bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus keluarlah engkau. Saat itu Lazarus yang sudah dipocong keluar dari lubang makam dan dia nyawanya kembali, badannya pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena Tuhan yang memulihkan segalanya. Yuk, kemudian orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Yesus berkata, bukalah kain itu dan biarkan pergi. Jadi kematian sudah tidak berkuasa atas Tuhan, kesakit penyakit tidak berkuasa akan Tuhan, setan pun tidak berkuasa atas Tuhan. Kita dari belajar seperti ini tadi, semua sudah tidak berkuasa atas Yesus. Kematian sudah tidak berkuasa, sakit penyakit tidak berkuasa, iblis pun tunduk sama dia. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Tuhan yang selalu melindungi kita, iman kita bersandar kepada Dia, tempat pertolongan kita. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa dari Tuhan ada di bumi. Siapa yang pakai kuasa daripada Yesus tidak akan mengalahkan dunia. Semua akan takut kepada Yesus karena Yesus kuasa atas all creation. Semua penciptaan. Yang 1 Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain kepada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setan pun takut ya. Jadi kita tidak usah takut sama setan karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita dan kita akan menang
atas pencobaan seperti Yesus menang. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada satupun yang bisa membahayakan kamu. Itu adalah janji Tuhan. Jadi di dalam dunia ini, apalagi yang kita takutkan, kalau kita berpegang pada janji Tuhan, kita berpegang pada kuasa Tuhan, maka kita akan mengalahkan dunia dan kita akan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Nah, kita lihat bahwa all authority, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Dan kita lihat kita harus mengusir segala ketakutan kita, sebab Allah akan ini adalah janji. Serahlah kepada kekhawatiranmu pada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kamu. Dan ingat, faith is the victory. Jadi iman itu membawa kita kemenangan, pengharapan kita membawa kita keselamatan, dan kasih itu ada yang terbesar. Karena Tuhan itu kasih. Karena kita juga harus mengasihi seperti Tuhan itu kasih. Itu adalah karakter Tuhan, dan kita di sini kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dengan siapa kita bersandar. Kita bersandar pada Tuhan hidup, dan kita tidak akan takut, kita akan menang karena Tuhan berjanji memberikan roh kemenangan kepada kita. Dan kita akan mengalahkan dunia. Dan badai apapun kita tidak akan takut pada saat kita memandang kepada pencipta kita. Dia akan meredakan badai untuk kita. Amin. Pada saat kita harus melewati badai, kita akan terbang seperti Raja Wali di atas badai. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin.